Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 Menit. Dan pada uh, saat ini, pada video kali ini, saya akan masih membahas tentang bagaimana cara kita mengatur kecerdasan emosional kita. Bagaimana cara kita mengatur emosional quotient kita. Nah, masih di dalam bagian bagaimana cara meningkatkan self awareness, meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengelola mindset kita. Saya kembali akan mengajak teman-teman semuanya untuk membayangkan Anda sedang bekerja dan Anda akan menuju ke sebuah pertemuan yang sangat penting. Ada sebuah kontrak yang sangat Anda butuhkan untuk ditandatangani dan ternyata telah hilang dari meja kerja Anda gitu ya. Wah, ini merupakan sebuah pertaruhan yang sangat tinggi kalau sampai tidak ketemu. Anda memerlukan dokumen ini untuk mengamankan kesepakatan penting Anda sesegera mungkin. Anda bisa merasakan pasti pada saat dengan kondisi seperti itu kemarahan yang sangat meningkat dan detak jantung Anda pun semakin meningkat. Anda tidak bisa membantu tetapi menjadi pastinya pada saat itu Anda akan merasakan frustasi yang sangat hebat. Mungkin Anda mencoba menyalahkan bos Anda gitu ya. Mengapa tenggat waktunya begitu mendesak dan tidak bisa diatur. Dan Anda pun juga mungkin menyalahkan cleaning service yang mungkin telah membuang kertas kontraknya. Kurangnya kesabaran dan adanya tingkat stres di sana, ditambah lagi adanya rasa menyalahkan terhadap atasan Anda, bertindak sebagai pemicu yang menyebabkan reaksi yang tidak begitu menguntungkan bagi Anda. Tidak begitu baik pastinya. Jadi Anda pun dengan terburu-buru datang ke tempat rapat begitu dan menyatakan tenggat waktunya sepertinya terlalu ketat gitu. Anda tidak memiliki support untuk melakukan pekerjaan Anda secara efektif saat itu dan mungkin ada petugas kebersihan yang Anda salahkan untuk supaya bertanggung jawab. Anda telah mengalami sebenarnya pada kondisi seperti itu Anda telah mengalami yang disebut dengan pembajakan kognitif. Cara Anda berpikir dan memproses informasi telah menyebabkan respon yang tidak rasional. Mengapa sampai kemana-mana Anda menyalahkan gitu ya. Dan pemicu-pemicu itu membuat Anda berpikir terlalu jauh. Emosi di sini bisa mengambil alih dan respon perilaku Anda pun dibajak dan uh, menciptakan skenario yang kurang dari yang Anda lakukan gitu, yang sebaiknya Anda lakukan. Ini tentang mindset dan pikiran serta emosi kita begitu kuat saat itu. Uh, dan dia bisa mendikte bagaimana kita mengalami dunia di sekitar kita dan bagaimana perasaan kita dalam menghadapi suatu situasi. Proses berpikir seperti ini, mindset seperti ini, dapat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, pilihan dan keputusan yang kita buat, dan bagaimana kinerja kita di tempat kerja. Di sini kita melihat ada benang merahnya yang tersambung. Proses kognitif ini tidak selalu merupakan mesin yang ya digrease gitu ya, dilumasi dengan baik seperti yang kita butuhkan. Kadang berjalan begitu kasar dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mengapa sih terjadi proses yang begitu kasar seperti itu? Jika kita membayangkan semua stimulan di sekitar kita, pada suatu titik tertentu, otak kita perlu memproses segala informasi dengan begitu cepat. Jadi, kita telah menyelaraskan jalan pintas kognitif yang membantu kita untuk fokus pada informasi-informasi yang penting. Sehingga kita membuat keputusan yang cepat. Ya, menurut kita tadi hal-hal tadi yang penting sehingga kita berusaha berpikir secara cepat. Uh, Ya, berpikir dengan cepat seperti itu melindungi kita dari kewalahan dan dari menemukan keputusan yang paling sederhana sekalipun. Ada beberapa tantangan yang membuat kita berasa dilumpuhkan begitu kognitif kita. Tapi terkadang pemrosesan informasi ini memang salah dan kita perlu untuk menjadi sedikit lambat gitu ya. Ketika kita menganalisis perilaku, kita sering menemukan pemicu yang sama membajak pikiran kita dan membuat kita keluar jalur dan bahkan berulang fatalnya lagi dan lagi di setiap kondisi. Pemicu pemicu kita adalah peristiwa atau hal yang terjadi yang menyebabkan kita merasa dan berpikir dengan cara yang tidak begitu membantu gitu. Kurang baik caranya.
Dengan cara yang tidak akan mencapai hasil terbaik dari suatu situasi, ketika menghadapi suatu situasi, mungkin kita akan lepas kendali dan kita akan diperlakukan oleh diri sendiri dan ini menyebabkan kita semakin stres. Apapun yang cocok untuk kita, kemungkinan besar kita tahu bahwa pendukung Anda tidak akan memberikan hasil yang terbaik untuk Anda. Metode yang tadi belum tentu menciptakan hasil yang baik untuk kita. Jadi pikirkan tentang tantangan yang kita hadapi selama 6 bulan terakhir. Coba pikirkan kembali, apakah ada emosi-emosi yang kita alami. Lalu pikiran yang kita miliki itu tentang situasi yang muncul lagi dan lagi. Apakah ada pemicu dan yang memicu respon emosional bagi kita? Nah, di sini kita akan mencoba mencari tema di sini dan kita akan mencoba menjadi detektif untuk menganalisa manakah di antara kejadian-kejadian yang sering berulang dan ternyata ini harus kita rubah mindset kita tentang hal tersebut. Sekarang mari kita review, ambil langkah lebih jauh dan pertimbangkan apakah ada emosi yang membajak. Misalnya ketika situasi seperti itu, kenapa saya selalu bereaksi seperti ini? Dan dalam hal ketika kita merespon suatu situasi. Fokuskan pada hal-hal yang lebih sering terjadi sehingga kita bisa mengoptimalkan perubahan kita. Ya kita mungkin pernah mendengar tentang Pareto analisis begitu. Mana sih yang paling sering? Ya misalnya kalau kita sebagai seorang ayah gitu ya, di rumah ya yang paling sering misalnya yang saya rasakan ketika menghadapi anak yang mulai tantrum misalnya. Apakah mindset kita berulang dan berulang itu kan hampir setiap hari tuh. Dalam satu minggu mungkin anak bisa tantrum, khususnya anak yang usianya 6-7 tahun itu bisa sampai 3-4 kali dalam satu minggu. Itu pasti berulang-ulang terus. Atau misalnya di pekerjaan, kondisi seperti apa yang sering berulang dan emosinya apakah sudah mengendalikan kita atau kita yang sudah bisa mengendalikannya. Silakan untuk menganalisa dan menjadi detektif bagi diri kita sendiri. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.